Ini adalah mesin tetas dari styrofoam yang kita buat sendiri dan kita praktek sendiri. Dan untuk merakit mesin tetas dari styrofoam ini sangat mudah dan bisa kita buat sendiri di rumah atau praktek sendiri di rumah. Dan biaya untuk membuat mesin tetas styrofoam ini sangat murah, praktis dan mudah, dan tidak kalah dengan mesin tetas buatan pabrikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat mesin penetas, membuat sendiri mesin penetas atau merakit sendiri. Nah, ini kita memakai dari styrofoam ya, mesin tetasnya. Nah, ini alat-alat yang sudah kita beli kemarin. Kita beli online. Ini satu paket ya, satu paket. Kemarin kita beli dapat ini hidrometer, pengatur kelembapan, dan ini kita dapat kipas AC dan juga otomatis termostatnya. Terus kita juga dapat ini termometer kayu ya, biar nanti ukurannya bisa stabil. Oke, sebelum kita merakit, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini, dan jangan di skip sampai selesai. Kita akan merakit mesin penetas sendiri ya. Kenapa kok harus kita merakit sendiri? Karena untuk beli mesin penetas jadi itu biasanya mahal ya, atau harganya itu mahal. Kalau di atas kapasitas 100 sampai 200 butir itu harganya ratusan ribu. Tapi kalau kita merakit sendiri ini bisa menghemat uang kita ya. Jadi apa saja alat-alat yang kita perlukan di sini. Ini cek ya, nanti untuk menyambung ke ininya, nanti kita rakit. Ini kita solasi juga. Ini juga ada fittingan, ini fitting lampu dan juga lampu 5 watt, lampu dop. Dan itu kemarin kita beli untuk gabusnya, itu untuk styrofoamnya itu ukuran 4760, pokok ukuran 60 kilo kalau nggak salah itu. Untuk tingginya 40, lebarnya 47, panjangnya 70 cm. Nah, cara untuk merakitnya itu ini kita lihat dulu ini caranya. Yang di termostatnya, termostat otomatisnya. Nah, ini ada tulisan out dan in. Nah, yang in ini kita sambung ke listrik atau jack listrik. Nah, yang in ini untuk yang out ini nanti kita sambungkan ke lampu dan kipas. Oke, jadi kenapa kok harus pakai styrofoam ini? Yang pertama itu praktis, kita bisa beli tanpa harus manggil tukang. Kalau kita buat triplek atau biasanya kita beli itu yang sudah jadi, itu kan biasanya bahannya dari triplek. Nah, kalau dari triplek itu sepengalaman saya itu daya tetasnya itu biasanya kurang maksimal, karena kalau dari bahan triplek itu biasanya banyak panas yang keluar. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya itu boros di lampu atau boros di listrik. Karena untuk yang triplek itu, untuk yang kapasitas 100 ke atas itu minimal lampunya itu 4 dop ini minimal, kadang sampai 6. Nah, itu kan jadi pemborosan di lampu dopnya juga, dan pemborosnya di listriknya juga. Nah, kalau kita pakai styrofoam ini, kita hanya butuh satu lampu ini saja. Jadi panasnya itu tertahan di dalam ya, maksudnya nggak banyak keluar panasnya. Jadi kita hemat listrik dan hemat lampu.
Oke, selanjutnya kita akan langsung merakit ya. Langkah pertama, kita lubangi dulu styrofoamnya untuk memasukkan kabel yang out, untuk kabel yang ke lampu dan ke kipas. Jadi untuk lampu dan kipasnya kita paralel saja nanti. Oke, ini yang out ya, nanti kita masukkan ke dalam styrofoamnya. Oke, langsung kita masukkan untuk kabelnya ke styrofoam untuk yang out. Kemarin kita beli untuk styrofoamnya ini seharga kurang lebih 70.000, yang ukuran panjang 70 cm, lebar 47, tinggi 40 cm. Dan untuk termostatnya itu satu paket sama hidrometer, sama kipas, terus sama termostat kayunya itu kurang lebih di kisaran 100 ribuan. Jadi biayanya sangat murah teman-teman, daripada kita beli yang dari pabrikan, yang dari triplek itu mahal. Kalau biasanya yang kapasitas 200 butir ke atas atau yang 500 butir ke atas itu biaya harganya itu, kalau nggak salah silahkan cek di online, itu harganya jutaan ya, juta. Jadi daripada kita beli menghabiskan uang jutaan dan hasilnya juga belum tentu maksimal, mending kita praktek sendiri, buat sendiri, dan ini pasti bagus kok nanti hasilnya. Nah, ini kita masukkan kabel sensor yang dari termostatnya nanti untuk mengukur sensor otomatisnya, mengukur suhu yang ada di dalam mesin tetas. Dan kita juga siapkan triplek ya, untuk mengaitkan skrup nanti biar enggak lepas itunya, biar kenceng, biar ada tahanannya. Fungsi triplek ini nanti untuk tahanan skrup ya, biar kenceng. Jadi kita butuh triplek untuk menahan skrup ini. Langsung saja kita skrup. Nah, jangan lupa kita siapkan skrupnya itu yang panjang ya, biar bisa menembus tripleknya. Nah, mesin tetas dari styrofoam ini daya tetasnya lumayan tinggi ya, nggak kalah dari yang dari buatan pabrikan. Nah, nanti kita sistem otomatisnya itu sistem statis, jadi kita tidak perlu membolak-balik. Nah, ini skrupnya seperti ini kira-kira ya, panjangnya seperti ini, jadi bisa menembus ke triplek. Nah, kita taruh di sana untuk nanti kita tembuskan ke tripleknya. Jadi untuk termostatnya ini kenceng dan tertahan ya, nggak mudah lepas. Nah, tripleknya nanti juga di dalam itu kita buat tahanan untuk fitting lampu juga. Jadi fungsi triplek itu selain untuk dari luar untuk termostat, nanti di dalam itu untuk tempatnya atau skrupnya fitting lampu ya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Nah, itu sudah tertahan, jadi kenceng hasilnya. Setelah itu kita akan merakit untuk fitting lampunya dan kipasnya. Dan untuk fitting lampu ini kita paralel saja dengan kipas, langsung ke kabel
out. Jadi kita sambungkan, kita paralel ke kabel outnya ya. Nah, karena ini kabelnya pendek tadi kabel outnya, jadi kita sambung untuk kita buat kabel sendiri untuk agar panjang ya. Jadi kita potongkan kabel untuk sambungan nanti, untuk kita paralel ke kipas dan lampu jadi satu, langsung ke out. Jadi kita buat yang paling mudah ya. Dan untuk penyambungan kabel untuk yang hitam sama yang merah itu bebas, karena mesin termostatnya ini DC ya. Jadi bebas bolak-balik, gak masalah. Jadi kita langsung sambung saja ini. Kita gabung kipas sama lampunya, kita jadikan satu ke out. Jadi kita buat mesin penetas ini dengan biaya yang murah, praktis dan gampang ya. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Kalau kita beli di pabrikan itu yang kapasitas 100 ke atas itu biasanya ratusan, sampai 500 lebih kalau nggak salah. Sampai cek aja di online. Dan yang 200 ke atas sampai 500 butir itu kapasitasnya itu bisa 1 juta lebih, jutaan lah harganya. Dan biasanya boros di lampu, karena semakin kapasitasnya semakin banyak, dia memakan lampu dan listrik yang banyak juga. Kalau untuk mesin penetas styrofoam ini kita cuma butuh lampu satu saja, jadi ngirit listrik ya. Jadi seperti ini, kita paralel, kita sambung lampunya, nanti kipasnya kita juga sambung di sana di paralel. Setelah itu jangan lupa disolasi. Nah, nanti ya untuk yang in nanti kita sambungkan ke jack listrik ya. Untuk yang innya, setelah kita sambung kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini untuk jalur ke listrik. Untuk jacknya nanti kita colokkan ke stop kontak. Dan ini untuk kabel sensor termostatnya. Jadi kita masukkan ke lubang. Nah, seperti ini kita skrup ke triplek, jadi agar fungsinya tidak mudah goyang dan ada tahanan untuk fitting lampunya. Jadi ini cuma butuh satu lampu saja dan ngirit biaya ya, ngirit listrik dan ngirit lampu. Mudah dan praktis. Setelah semua kabel-kabelnya kita sambung, kita kasih lampu ya. Nah, untuk kipasnya ini kita gantung ini saya pakai bambu ini ya, karena untuk pengiritan. Nah, kita klem saja di bambu seperti ini untuk kipasnya. Nanti kita kasih rongga udara sedikit untuk kelembapannya. Oke, sekarang kita akan coba. Kita akan coba nyalakan, mudah-mudahan normal ya. Oke, sudah nyala. Untuk lampunya masih belum nyala. Oke, kita cek lagi.
Kita coba lagi. Nah, ini sudah nyala. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, untuk merakit sendiri atau membuat sendiri mesin penetas dari styrofoam, sangat mudah sekali. Nah, nanti kita cek suhunya apakah bisa naik, bisa mencapai temperatur panasnya. Kita tutup dulu. Agar temperatur panasnya bisa naik ya. Oke, itu sudah naik. Untuk kapasitas mesin tetas styrofoam yang kita buat ini, kapasitasnya bisa sampai 100 butir lebih, atau kalau kita buat bersusun bisa sampai 200 butir lebih. Oke, kita tunggu sedikit demi sedikit naik. Nah, nanti setelah panasnya tercapai, nanti kita setting untuk mesin termostatnya ya. Kita setting di angka paling panas, dan nanti yang terendah, yang paling panas kita setting di 38,5, dan untuk suhu terendahnya 37,5. Jadi untuk teman-teman yang pengen punya mesin penetas telur, mesin penetas ayam, saya sarankan untuk merakit sendiri saja daripada beli. Karena kalau beli itu saya yakinkan mahal, dan sepengalaman saya daya tetas mesin penetas pabrikan itu juga belum tentu bagus kok teman-teman. Karena mesin penetas yang berbahan triplek itu biasanya suhu panasnya itu banyak yang keluar atau terpengaruh oleh suhu luar. Jadi ketika malam atau dingin itu suhunya biasanya drop atau turun drastis ya. Dan kalau siang, nah itu biasanya suhunya terlalu panas atau berlebihan panasnya, karena terpengaruh oleh suhu luar. Jadi plus minusnya di situ. Nah, kalau kita buat memakai bahan dari styrofoam ini, nah panasnya ini cenderung stabil dan tidak terpengaruh oleh suhu dari luar ya. Karena ini belum disetting, jadi kita setting dulu untuk suhu terendah dan suhu maksimal ya. Jadi kalau panas kita matikan di angka 38,5. Nanti yang panas kita tekan yang sebelah ini, panah yang sebelah kanan yang ada panah bawah ini, kita tekan sampai berkedip ya. Nah, itu sudah di angka 38,5. jadi kita paskan di sudah berkedip, kita setel di angka, kita naikkan maksimal 38,5. Oke, sudah, biarkan mati dulu. Nah, untuk suhu terbawahnya yang sebelah sini, yang kiri, yang panah atas itu kita setel, kita tekan dulu sampai berkedip, kita paskan di angka 37,5 untuk suhu terendahnya ya. Kita tekan ke bawah 37,5 sudah. Jadi untuk suhu terendahnya 37,5, suhu maksimalnya 38,5.
Sekarang kita tes, kita tutup lagi. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagi yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan rezekinya melimpah dan diberikan kesehatan, amin. Dan untuk teman-teman silahkan mencoba di rumah ya, untuk praktek sendiri membuat mesin penetas dari bahan styrofoam ini. Caranya mudah kok, simple, jadi seperti ini saja. Dan nanti kita tes hasilnya bagaimana, dan saya kira pasti daya tetasnya lumayan bagus lah, atau bisa maksimal, bisa lebih baik dari mesin tetas yang dari pabrikan. Jadi kalau kita buat mesin tetas sendiri, kita rakit sendiri, ini kita bisa ngirit ya, bisa menekan biaya untuk mesin tetas itu sendiri. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan uang yang besar untuk membuat mesin penetas. Ya kira-kira kalau membuat sendiri kisaran di angka 200 ribuan ya. Berarti sudah normal ya. Kita tunggu turunnya. Kita buka biar dingin. Oke, nyala, berarti normal. Untuk hygrometernya, untuk hygrometer pengukur kelembapan ini kita pasang di sini ya. Kita pasangkan di sini saja, kita masukkan. Nah, untuk hidrometer atau pengukur kelembapan ini kita usahakan kita setting di angka 50 sampai 60% ya. Jangan sampai kurang atau lebih, karena itu juga pengaruh nanti di telurnya. Nah, ini penampakan dari mesin yang sudah kita rakit. Jadi semua sudah normal, kipasnya sudah nyala, lampunya juga nyala. Nah, nanti kita tinggal buat lubang. Nah, ini untuk tempat telurnya kita buat dari tempat itu tray benih tanaman ya. Untuk tempat telurnya kita buat ini aja. Jadi kita buat sistem statis, nanti untuk telurnya kita buat berdiri ya, atau rongga udaranya itu di atas. Jadi dengan metode sistem statis, jadi tidak perlu membolak-balik untuk telurnya, asalkan suhunya itu bisa menyebar atau panasnya menyebar dengan baik. Ya, syaratnya tidak, atau untuk telurnya itu tidak boleh langsung terkena sinar panas dari lampu ya, jadi ada tertahan.
Yang penting panasnya itu bisa nyampe ke atas atau bisa menyebar dengan baik. Nah seperti ini, jadi rongga udara itu di atas, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik bisa nggak jadi nanti, nggak atau gagal menetas. Oke, kita tutup seperti ini ya. Kita buat cara yang mudah, murah, dan praktis, dan tidak bertele-tele. Oke teman-teman, begini ya cara membuat atau merakit mesin tetas dari styrofoam. Silakan praktek sendiri di rumah, jangan buat yang susah, kita buat yang simpel dan mudah. Salam petani BSM, salam petani organik, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.